Jadi pada pertemuan hari ini
Nanti kalian bisa diskusiin sama kelompoknya. Sekarang kalian bisa balik badan memberikan arah. Kalian juga dengan kelompok kalian. Contohnya bagaimana misalkan pemanasan global terjadi atau mungkin bagaimana pencemaran itu terjadi dan akibatnya bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga itu manfaat pembelajarannya adalah membantu siswa menyadari tanggung jawabnya terhadap lingkungan khususnya dalam tindakan sehari-hari. Jadi dari pembelajaran menahan ini kalian bisa menerapkan pola-pola sederhana agar meminimalisir terjadinya pencemaran ataupun perubahan lingkungan yang ke arah negatif. Nah, untuk KPD-nya apakah sudah dibuka? Oke, sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk diskusiin KPD pencemaran tanah dan juga pencemaran air. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa angkat tangan. Ibu kasih waktunya 30 menit untuk diskusi. Nah, sekarang Ibu mau bagi tugas. Jadi, ini kan kalian ada 5 kelompok. Nah, untuk sesi yang pertama, kelompok 1 dan kelompok 2 yang akan presentasi. Jadi, masing-masing KPD. Jadi, Ibu mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu ada Manisa, Citra Devi, Bintang, Dwi, sama Asia. Kelompok 1 disilakan ke depan. Sudah siap kan? Untuk teman-teman lain mungkin bisa didengarkan temannya. Gak apa-apa, silakan yang kepada-pada.
Perkenalkan nama saya Reza. Perkenalkan nama saya Tasya. Perkenalkan nama saya Mahisa. Perkenalkan nama saya Cika Devi. Perkenalkan nama saya Budi. Dari perkenalan ini kalian udah tahu sama-sama kita itu siapa. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke bagian inti, yaitu kita akan menjelaskan tentang pencemaran tanah dulu. Nah, pencemaran tanah ini kita bagi, itu kita akan menjelaskan pengertian, penyebab, dampak, solusi, dan kita akan buka juga sesi tanya jawab. Nah, yang pertama itu pengertiannya, silakan. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk ke dalam tanah dan mengubah lingkungan tanah alami. Salah satu penyebabnya adalah plastik. Kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena rantai karbonnya yang panjang, sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Nah, untuk solusinya mengatasi pencemaran tanah akibat sampah plastik yaitu dengan yaitu reduce, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan bisa menggantinya dengan tas plastik yang tidak seterusnya. Kedua ada reduce untuk memanfaatkan kembali atau digunakan kembali. Dan yang terakhir ada recycle atau mendaur ulang sampah plastik bisa dibuat dengan tas guna dan botol plastik. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kita. Nah, sekarang kelompok kita akan membuka sesi tanya jawab dengan 2 penanya. Nah, apakah ada yang bertanya? Oke, kelompok yang lawan. Apa pertanyaannya? Saya ingin bertanya tentang mikroplastik. Mengapa mikroplastik sangat berdampak buruk untuk tanah dan tanaman meskipun dengan ukuran yang sangat kecil dan kadang tidak terlihat? Baiklah, di sini saya menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jadi, meskipun mikroplastik memiliki ukuran yang kecil, dampaknya pada tanah dan tanaman dapat terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan berpotensi merugikan kesehatan tanah karena keragaman hayati serta produksi pertanian. Contohnya dampaknya pada tanaman. Mikroplastik yang hanya terperangkap di dalam tanah juga dapat diambil oleh tanaman dan akhirnya masuk ke dalam rantai makanan. Mikroplastik yang terakumulasi dalam jaringan tanaman dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mengganggu proses fotosintesis dan bahkan mengurangi hasil panen. Selain itu, mikroplastik yang terperangkap di permukaan daun tanaman juga dapat menghambat pergerakan cahaya dan mempengaruhi kebersihan tanaman. Untuk lagi satu pertanyaan, cari boleh pertanyaannya apa? Perkenalkan nama saya Karna Putri dari kelompok 5. Mau nanya bagaimana dampak dari pencemaran? Bisa diulang? Bagaimana dampak dari pencemaran tanah terhadap kehidupan kita? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Tadi udah dikasih tahu nih salah satu dampaknya. Di sini saya akan memberikan tambahan lagi dampak-dampaknya. Beberapa dampaknya itu, yang pertama itu menyebabkan tanah sulit tumbuh, mengandung racun dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Nah, maksud dari berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila konsumsi itu kita ambil contoh itu misalnya babi. Kan kita beberapa di sini kan konsumsi babi kan ya. Mungkin dia beberapa yang ada konsumsi babi. Nah, beberapa orang itu juga masih ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, misalnya itu mungkin di hutan gitu ya, di hutan, terus ada babi gitu. Nah, terus kan si babi ini kan tidak dikasih apa ya, jajan atau apa gitu buat dia konsumsi kan. Jadi dia tuh makan apa aja dah yang ada gitu. Terus si babi ini si babi ini makan nih plastik-plastik yang telah dibuang oleh manusia. Si babi itu makan, lalu ceritanya itu ada orang datang mau makan, tapi dia nggak tahu mau makan apa. Terus di depannya tuh ada lewat babi gitu. Lewat babi, kayak aku mending makan babi aja deh. Babi apa? Misalnya babi guling, mau jadi babi guling, itu bisa jadi babi guling. Terus dia bunuh kan tuh babinya tuh, tapi kan orang itu nggak tahu ya ternyata nih si babi itu udah konsumsi sampah plastik yang bisa bikin tubuh kita tuh juga kena racunnya. Dia tangkap dah tuh babinya tuh, terus dijadiin apa, jadi babi guling, dijadiin apa gitu misalnya. Terus si babi ini kan udah kena
racun, kena zat kimia yang ada di plastik, terus dan diolah, kan masih tetap itu ada zat kimia sama racunnya masih ada. Terus manusia itu konsumsi, kena lagi racunnya ke manusia yang bikin ada penyakit yang disebabkan dari zat kimia itu dan racun-racun lain. Ya sih dari itu jawaban dari saya. Apakah ada kurang jelas? Cukup? Terima kasih. Nah tadi udah ada 2 pertanyaan nih. Jadi kita tutup juga sesi tanya jawabnya. Sekian dari presentasi kami. Karena kami tutup tadi dengan pantun, kita tutup juga kami tadi buka dengan pantun. Jadi untuk penutupnya kita tutup juga dengan pantun. Jalan-jalan ke Pulau Dewata. Jangan lupa ke Majelis Sandi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Parmo Sakti. Oh, Sakti, Sakti, Sakti. Baik, terima kasih untuk presentasinya udah sangat menarik banget. Nah, tentang pencemaran tanah. Apakah kelihatan gambarnya? Nah, kalian pasti sudah baca kan di LKPD-nya. Nah, dari gambar ini, peristiwa apa yang terjadi pada gambar ini? Yang bisa angkat tangan? Jadi terkait gambar tersebut itu peristiwa yang terjadi dalam penumpukan sampah akibat penumpukan manusia dan terus menggunakan sampah plastik secara berlebihan. Oke, penumpukan sampah. Nah, penumpukan sampah itu biasanya di TPA di Bali. Apakah kalian tahu letak TPA-nya di mana yang kalian tahu? Nah, terus di sini ada juga jenis-jenis sampah. Nah, jenis sampah itu dibagi jadi 3. Ada yang tahu nggak apa aja? Ya, silakan. Ada anorganik sama organik, terus ada B3. Oke, organik sama B3. Nah, apa bedanya organik, anorganik sama B3? Selain beda. Kita udah tadi. Anorganik itu adalah sampah plastik yang sudah diurai, contohnya plastik sendiri, terus kaca yang sudah diurai oleh sendirinya. Kalau organik, sampah organik itu mudah terurai oleh tanah, itu contohnya daun-daun kering, plastik. Terus kalau B3 itu sampah-sampah atau limbah-limbah kimia yang berbahaya. Oke. Nah, kalau contoh dari limbah B3 ada yang tahu nggak? Selain beda. Selain itu gitu ya, yang lain coba. Gayatri, oli. Oke. Kenapa oli digolongkan sebagai B3? Ayo, ada yang bisa nggak? Oli itu termasuk dalam B3 soalnya mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Oke, zat-zat kimia yang berbahaya. Di sini ada yang mau nyari nggak zat-zat kimia yang berbahaya itu zat kimia seperti apa? Gak apa-apa, boleh buka HP kok. Yang mengandung berupa logam kayak tembaga, bros, timah, dan Terus, nah kalian pernah nggak habis masak itu kan ada sisa-sisa minyak. Nah, sisa-sisa minyaknya itu kan biasanya disebut minyak jelantah. Apa kalian tahu minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan nggak sih lagi? Jadi apa? Jadi apa? Nanti ini bakal nyambung ke pencemaran air. Siapa? Oke, selain jadi lilin. Selain jadi lilin. Iya betul, jadi sabun. Nah, nanti sabun ini kan ada kaitannya dengan
Om Swastiastu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, pencemaran air itu kondisi di mana terjadi penumpukan polutan di perairan yang menyebabkan perubahan kondisi air. Nah, sebenarnya apa sih penyebab, dampak, bahkan solusi dari pencemaran air ini? Nah, untuk sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari yang paling atas. Perkenalkan, nama saya Tiwi. Perkenalkan, nama saya Fitri. Perkenalkan, nama saya Gayati. Perkenalkan nama saya Dia. Perkenalkan nama saya Sigit. Pertama-tama, apa sih penyebab dari pencemaran air ini? Jadi penyebab pencemaran air itu banyaknya limbah domestik seperti sabun dan deterjen yang dapat menghasilkan banyak luka ke dalam wilayah perairan. Setelah itu ada jenis-jenis bahan buangan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada bahan buangan padat, kedua bahan buangan organik dan olahan bahan makanan, ketiga ada bahan buangan organik dan organik, dan keempat bahan buangan cairan berminyak, kelima bahan buangan berupa panas, dan keenam pada bahan buangan zat kimia. Untuk solusi permasalahan beban air penyebabnya zat dan deterjen, solusi untuk permasalahan ini adalah: 1. Efisiensi penggunaan deterjen untuk keperluan sehari-hari. 2. Menggunakan deterjen yang lebih ramah lingkungan. 3. Membuat tempat penampungan limbah berupa air buangan agar tidak langsung menuju sumber air. 4. Melakukan filter organik di rumah masing-masing. Anda bisa melakukan proses filter ini dengan menggunakan kiambang atau kampung. 5. Anda bisa menggunakan jasa kelola air limbah terpercaya sekaligus berkualitas. Oke, selanjutnya adalah dampak dari deterjen dan sabun mandi terhadap lingkungan perairan. Dampak lain dari deterjen dan sabun mandi terhadap lingkungan ialah memperbesar kemungkinan terjadinya eutrofikasi di perairan, bioakumulasi, biomagnifikasi, dan dampak negatif lainnya. Baik, sekian untuk presentasi kami kali ini. Kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 penanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, saya Hari. Saya dari kelompok 3. Nah, saya ingin bertanya, apa sih bedanya deterjen biasa dengan deterjen ramah lingkungan? Tadi kan dapat disinggung juga. Coba sekalian kasih satu contohnya gitu. Untuk deterjen ramah lingkungan, ciri-ciri deterjen ramah lingkungan itu: 1. Mengandung sedikit surfaktan. Surfaktan dapat menimbulkan keracunan pada jasa air. Selain itu, bahan kimia berbahaya juga berpotensi merusak ikan. 2. Kandungan fosfatnya rendah atau tidak ada sama sekali. Yang ketiga, kandungan NaO hanya paling rendah. Yang keempat, deterjen yang sedikit busanya. Mengingat busa deterjen ini dapat mengurangi pasokan oksigen pada mikroorganisme di dalam air, maka alangkah lebih baik jika Anda memilih deterjen laundry yang kandungan busanya sedikit. Yang kelima, busanya yang mudah dibilas. Yang keenam, bahan pewangi biodegradable. Untuk alternatif deterjen alami, Anda bisa menggunakan biji lerak. Biji lerak mengandung saponin atau bahan aktif yang memproduksi busa dan berfungsi sebagai agen pembersih. Sekian jawaban saya, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Apakah untuk pertanyaan lagi satu? Silakan Surya. Perkenalkan, nama saya Surya dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan limbah deterjen mencemari air? Nah, untuk penggunaan deterjen yang berlebihan ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran atau perubahan lingkungan, yaitu salah satunya berupa eutrofikasi. Penyebab eutrofikasi ini dikarenakan adanya kandungan dalam deterjen itu sendiri yang mengandung fosfat dan nitrogen. Nah, selain menyebabkan eutrofikasi ini, dapat juga kandungan zat toksik yang ada pada deterjen, yaitu surfaktan yang dapat mengganggu insang dan pernapasan ikan dan mengganggu biota serta ekosistem perairan. Nah, di sini saya akan menambahkan tentang eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah penimbunan kadar nutrisi pada laut perairan, sehingga itu dapat menimbulkan pertumbuhan alga. Nah, alga semakin banyak makhluk hidup yang hidup di perairan itu kan otomatis semakin berkurangnya oksigen yang terlarut karena kan semakin banyak yang perluin. Nah, selain itu deterjen itu kan mengandung juga zat-zat toksik yang dimana itu bisa mematikan beberapa hewan. Nah, sehingga hewan-hewan yang mati itu harus diurai oleh beberapa organisme. Organisme pengurai ini juga membutuhkan
kandungan oksigen dalam air untuk mengurai makhluk hidup tersebut. Nah, sehingga kadar oksigen itu semakin berkurang dan dapat menyebabkan kematian massal. Apakah jawaban bisa diterima? Sudah? Terima kasih untuk dua penanya. Sesi tanya jawab akan kami tutup sekaligus juga dengan presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan di hati. Semoga presentasi kami kali ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Kami tutup dengan para seni. Oh, sakti. Oke, kita lanjut lagi untuk materi pencemaran tanah dan pencemaran air. Nah, untuk penyebabnya itu adalah sampah poinnya. Jadi, sampah itu kan tadi dibilang dibagi menjadi tiga, yaitu organik, anorganik, dan juga inorganik. Nah, kalau yang kalian lihat di sini, nah ini seorang ibu dia itu sedang mencuci. Yaitu mencucinya itu pakai deterjen. Deterjennya itu kan mengakibatkan pencemaran air. Nah, menurut kalian ada nggak sih alternatif solusi selain deterjen yang bisa digunakan? Yang lebih relevan dibanding deterjen, apakah ada? Untuk membersihkan pakaian, apakah ada? Dengan menggunakan siapa? Oke, biji lerah. Nah, apakah bisa dijelaskan ke teman-temannya bagaimana pengaplikasian biji lerah ini? Atau teman-teman yang lain? Ada yang tahu bagaimana pengaplikasian biji lerah ini? Apakah dibuka langsung digosok atau bagaimana? Bijinya itu dimasukkan ke dalam kayak air gitu. Dia nanti kayak warna dari bijinya tuh nggak langsung ke air gitu. Dimasukkan ke dalam kayak kantong gitu. Langsung digosok-gosok ke pakaiannya. Ya, boleh juga dicampur air sedikit biar dia kayak berbusa gitu. Dia juga mengeluarkan bau alam. Oke, jadi tepuk tangan dulu. Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa penyebab dari pencemaran air dan juga tanah? Penyebabnya saja. Ada yang berani menyampaikan penyebabnya? Penyebab dari pencemaran air dan pencemaran tanah. Jadi sekarang kita menyimpulkan. Ada yang berani coba? Selain Sugita yang belum pernah? Yang belum pernah ya? Tinggal sebutkan penyebab pencemaran air dan tanah. Kalau kalian dengerin presentasi sebelumnya, pasti kalian bisa jawab yang presentasi nggak perlu kata tangan. Nggak perlu kata tangan. Apa penyebab pencemaran air dan juga pencemaran tanah? Kalau berdasarkan hasil presentasi sebelumnya, ingat nggak?
karena kalau menggunakan deterjen secara berlebihan itu mengurangi kadar oksigen pada perairan yang menyebabkan pertumbuhan alga yang semakin meningkat. Oke, beri tepuk tangan untuk Jaki. Sudah menjelaskan terkait pencemaran air dan pencemaran tanah. Ada yang berani jelasin tapi bukan kelompok yang presentasi. Pencemaran tanah penyebabnya apa? Jadi kita mengulang kembali. Yang pertama, ada yang berani coba? Ayo kita coba. Pencemaran tanah. Tadi mau coba jawab kan? Oke, kita coba jawab. Oh iya udah. Ayo apa penyebab pencemaran tanah? Iya, nggak apa-apa. Kalau seorang kelas juga. Jadi pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah itu dikarenakan manusia yang membuang sampah sembarangan seperti sampah plastik, sampah susah terurai. Lalu datang kayak hewan-hewan seperti babi atau apapun yang hewan yang dikonsumsi oleh manusia. Lalu babi itu memakan sampah yang dibuang oleh manusia itu yang susah terurai seperti plastik. Dan nanti babi itu dikonsumsi oleh manusia dan berarti babi itu udah tercemari oleh sampah itu. Jadi babi itu dimakan sama manusia dan manusia itu jadi zat-zat tuh yang tercemar. Oke, dari materi yang tadi sudah dijelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita kuis. Jadi kuisnya ini adalah kuis benar salah. Dan ini jumlah soalnya itu cuma 5 pertanyaan. Oke, jadi ini untuk timnya. Ada dua cara, kalian bisa masuk ke Quizizz, kalian bisa langsung ke website Quizizz atau kalian ketik linknya ini di Google. Untuk kodenya itu adalah 56345. Masuk ke website Quizizz-nya. Oke.
Kodenya itu adalah 56342. 56342. Yang di bangku belakang apakah kelihatan angka tertulisnya? Apakah sudah semua, Juri? Gimana aman? Sudah bisa dimulai? Ada yang tunjukin? Ya, ya.
untuk tokoh ini siapa ya? Aku saya kebencian. Nah, untuk dari pertanyaan kuisnya ini ada yang kalian masih ragu atau mudah menurut kalian? Soal kuisnya lagi. Oke, sekarang sekali lagi Ibu mau tunjuk satu orang. Apakah ada yang bisa menyumbangkan pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa? Ayo deh mau coba. Adri mungkin mau coba. Pelajaran hari ini kita belajar tentang perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini salah satu sebabnya disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terdapat pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Nah, hari ini kita bahas pencemaran tanah dan pencemaran lingkungan. Pencemaran tanah itu pencemaran dimana disebabkan zat asing yang berlebihan di dalam tanah. Pencemaran air itu adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat adiktif yang ada di dalam air. Nah, selain itu kita juga mengisi kuis dan kesimpulannya untuk hari ini pencemaran tanah dan air dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan sampah dan mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan ke area perusahaan. Lagi yang cocoknya mungkin oke, begitu pertama dulu. Bagaimana cara mengurangi sampah? Kalau tadi kan dibilang eco-brick sama penggunaan tas plastik itu diubah menjadi tote bag. Nah, kalau dari kalian sendiri yang kelompok di belakang, ada cara nggak untuk mengurangi sampah? Selain dari yang disebutkan kan banyak nih cara untuk meminimalisir jumlah sampah. Kalau dari kalian sendiri? Kan bisa kan pemerintah kan kadang-kadang ada tempat sampah sembarangan gitu. Jadi pemerintah mengadakan sosialisasi tentang dampak buruk dari pembuangan sampah sembarangan. Kan bisa. Itu solusinya juga. Ya udah. Kan dikasih tahu kan cara-caranya kalau sampahnya gimana. Sosialisasi. Tadi dalam sosialisasi juga dijelaskan jenis sampah ada ini anorganik B3 layaknya dibuang di mana gitu di dalam. Berarti poinnya Bosoka ini lebih ke memilah sampah, mengedukasi dengan cara memilah sampah. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, bagaimana kesan-kesannya dalam pembelajaran hari ini? Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang pencemaran yang selanjutnya lagi dua. Apa itu pencemarannya? Udara dan suara. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, untuk ketua kelas Islam. Para Masati. Om Santi.
Santi, Santi.